Bagi Bapak, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dan pikiran kita untuk beribadah. Bencana dan pandemi tak kunjung usai. Perang dan konflik datang silih ganti. Sungguh, dunia yang semula baik kini porak-poranda. Kemarahan dan kebencian menang atas kasih dan kemanusiaan. Keegoisan dan keserakahan menguasai hati manusia. Sungguh, manusia yang semula dicipta menurut gambar dan rupa Allah kini menakutkan. Penderitaan telah meremukkan tulang, ketakutan menyirnakan harapan, ratap tangis merenggut senyum sukacita. Sungguhkah janji keselamatan Allah itu nyata? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memaknai persekutuan di dalam Tuhan saat ini melalui ibadah untuk memperingati bulan doa Alkitab dengan iman serta pengharapan bahwa firman ilahi berkuasa membarui. Saat teduh sejenak. Langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara kita. Amin. Silakan duduk. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Kami datang menghadap Allah yang mengalirkan air Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah sang roti hidup yang memuaskan hasrat. Kami datang menghadap Allah yang memberikan daging di dunia. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang setia menjalankan rencana-Nya atas manusia. Pengakuan dosa. Dosa telah mencemari kehidupan manusia, menciptakan jarak antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita memilih kehidupan kita dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah sumber air hidup, kami mengakui kekeringan dalam hidup kami. Kata-kata kami yang adalah buah pikiran kami, seringkali kami ucapkan sembarangan. Berulang kali kami jatuh dalam penghakiman terhadap sesama kami, hingga menyebabkan luka yang tak mampu kami obati. Kami tidak lagi peduli pada perasaan sesama kami. Akhirnya kami mengacaukan relasi dengan sesama kami, membangun tembok pembatas seolah tidak mungkin ada rekonsiliasi.
Kami yakin bahwa perspektif kami yang paling tepat. Kami lupa diri dan semakin memusatkan pikiran hanya pada kepentingan diri kami. Kami bersikap seolah-olah hanya kami dan kelompok kamilah yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga merasa berhak mengucilkan umat ciptaan yang lain. Bahkan mengabaikan kelestarian tanah tempat kami beroleh sumber kehidupan. Di Di hadapan hadapan Tuhan, kami mengakui bahwa kehidupan kamilah dapat kembali menyebabkan pertikaian antara manusia dan Allah. Dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berdosa ini, ya Allah. Dan berikanlah pengampunan bagi kami. Amin. Jemaat, mari kita berdiri menerima berita anugerah pengampunan. Jemaat Tuhan, terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian bunyinya. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dengan bernyanyi penuh penghayatan dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1, 4, dan 6. Sabdamu Amin. Marilah kita membuka hati dan pikiran terhadap firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan 12 dengan perikop Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam Miria, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa,
membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pula, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika itu, mertua Musa beserta anak-anak dari istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat dia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah dia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Dia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Dia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan itu, mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan Musa di hadapan Allah. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengaliri bumi sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu
kebenaran firman Tuhan. Kami ada sampai pada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini juga karena kasih Tuhan yang dipercayakan. Bersama dalam persekutuan ini, kami mau buka, baca, dan renungkan firman Tuhan. Mari urapi setiap kami agar kami memahami kebenaran firman. Beri kekuatan dan kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang mengingatkan kami bahwa hal kerajaan sorga adalah otoritas Tuhan.
dan hidup kami saat ini dan nanti hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Ajar dan ingatkan kami Tuhan dalam segala perjalanan hidup ini. Kami menyerahkan langkah hidup kami hanya kepada-Mu. Dan dalam setiap gumul dan berkat yang kami hadapi, senantiasa ada dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan. Semuanya mendatangkan kebaikan dan mengajarkan kami untuk dapat hidup teguh di dalam iman harap kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu Bapa. Kami menaikkan rasa syukur terima kasih kami. Hari ini kami boleh memasuki bulan doa Alkitab yang mengingatkan setiap kami bahwa doa dan juga kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kehidupan dan penyerahan diri secara sepenuhnya bagi setiap kami sebagai orang percaya. Dalam setiap tanggung jawab, tugas dan peranan kami ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan senantiasa hadir untuk beri kami hikmat, kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh gereja, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang ada di jemaat GKI Kalama. Kami mohon dalam berkat dan penyertaan Tuhan agar senantiasa mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami ya Tuhan, baik sebagai majelis pekerja harian, pendeta-pendeta pelayanan, penatua dan biara, guru-guru sekolah hari Minggu, guru-guru agama Kristen, penginjil, dan siapapun yang melayani Tuhan dalam sukacita dengan kekuatan, dengan kasih karunia, baik sebagai pemain musik, pemimpin pujian, operator LCD sound system, tim multimedia, petugas keamanan dan kebersihan. Tuhan senantiasa memakai kami agar boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Keberadaan kami, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Dari tempat ini bersama kami mendoakan pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, secara khusus yang ada di Kabupaten Kapuas ini. Kami mohon berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin di Kabupaten Kapuas ini. Kami mohon kesehatan, kekuatan, bijak, hikmat, dan kebaikan Tuhan senantiasa dipercayakan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga melewati setiap kebijakan, setiap keputusan kami merasakan dampak yang baik. Tuhan senantiasa memperlengkapi dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan, dengan pergumulan di dalam kepemimpinan, mereka pun dimampukan untuk melewati, menghadapi semuanya dengan kuat yang Tuhan percayakan. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, harapan, rencana dan cita-cita yang kami miliki, setiap hal yang kami kerjakan hari ini, besok, bahkan di kemudian hari. Kami mohon setiap langkah kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami mau percayakan setiap hal yang sedang dan akan kami kerjakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar dapat terwujud dengan cara dan dalam waktu Tuhan yang terbaik, mempercayakannya atas seluruh keberadaan kehidupan kami.
Ini kami Tuhan Yesus, inilah seluruh keberadaan kami. Terima kasih telah dengarkan doa dan permohonan kami. Kami akhiri rangkaian doa dan permohonan ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada perayaan bulan doa Alkitab tahun 2023 ini, penggalangan yang terkumpul akan digunakan untuk penggandaan Alkitab terjemahan baru edisi 2 bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di pelosok daerah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa secara litani. Orang-orang sengsara dan miskin mencari air, tetapi tidak ada. Namun kami umat-Mu percaya, Engkau Allah yang tidak akan membiarkan umat-Mu kehausan. Engkau akan terus mengalirkan air sungai kehidupan kepada kami. Sebab itu, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, ya Allah. Kiranya persembahan kami dan hidup kami selalu mampu meneruskan aliran sungai-Mu pada setiap orang yang menderita, agar oleh kebenarannya yang terputus asa beroleh harapan baru, yang goyah imannya beroleh keteguhan hati. Amin.
Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 dan seterusnya. Di sini aku bawa. Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga begitu pula dengan Allah mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menabur firman-Nya. Seperti para murid yang berjalan di atas air meninggalkan kenyamanan perahunya, menghampiri sang guru dan ikut serta dalam pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan lakukan. Kita pun dipanggil untuk berjalan ke arahnya dengan iman yang teguh. Kami siap berjalan dengan iman dan serta percaya kepada Allah bagi dunia. Terimalah berkat
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, silakan jemaat bersatu.